illa ghufira ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Dia pasti akan diampuni antara Jumat ini dan Jumat yang akan datang. Nah, ini rumus kalau kita mau panjang umur. Dijamin kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum melakukan kesalahan, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau memperpanjang umur kita 1 minggu ke depan, gunakan cara yang baik. Kita lanjutkan pengajian kita di Kitab Bulughul Maram ini. Kita masih di bab Gusli wa hukmil junubi. Sekarang kita membaca hadis yang ke-7 dari bab ini, hadis ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, akhrajahu as-sab'ah. Satu lagi. Wa an Samurah bin Jundub bisa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal, rawahu al-khamsah wa hasanahu at-Tirmidzi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi hari Jumat itu wajib hukumnya bagi setiap orang yang telah bermimpi atau balik. Hadis riwayat Imam 7. Dari Samurah, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat berarti telah menjalankan sunnah dan sudah baik. Sedangkan siapa yang mandi, maka hal yang demikian lebih utama. Riwayat Imam 7 dan dianggap hasan oleh Tirmidzi. Jazakallah khairan Bapak Maskuri. Seperti yang barusan dibacakan mengenai hadis ini mengenai mandi ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Adapun hadis yang pertama dari Abi Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi di hari Jumat atau mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat wajib bagi seluruh orang yang sudah baligh, gitulah. Wajib di sini menurut para ulama adalah bukan wajib syar'i, tapi wajib lugawi. Wajib lugawi itu wajib tetapi tidak dimaksudkan bahwa jika meninggalkannya kita berdosa, tidak. Makanya dipertegas oleh hadis Samurah bin Jundub di sana bahwa mandi sebelum sholat Jumat itu hukumnya afdol, lebih baik. Itu. Sepakat para ulama, tidak sepakat. Mayoritas para ulama, terutama mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanabilah, berpendapat bahwa mandi sebelum sholat Jumat hukumnya adalah sunnah. Jadi dari mazhab yang 4 itu tidak ada yang mengatakan wajib. Ada beberapa ulama yang memang mengatakan wajib, di antaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dasar hadisnya hadis dari ini kalau Imam Ibnu Qayyim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan ada satu hadis lagi, idza jaa ahadakumul al-jumu'ata falyagtasil. Apabila kalian semua akan mendatangi sholat Jumat, maka harus mandi terlebih dahulu. Ada memang ulama yang mengatakan
mandi sebelum sholat Jumat itu wajib hukumnya. Tetapi imam mazhab yang 4 mengatakan sunnah. Kemarin sempat ditanyakan kenapa hukumnya itu berbeda. Kalau keluar air kencing tidak mandi, tapi kalau keluar air mani mandi. Tentu kalau keluar air kencing itu kan, air kencing adalah sisa makanan yang dibuang oleh tubuh dan tidak diperlukan oleh tubuh. Dan intensitas pengeluarannya pun kan sering dalam satu hari, kadang 3, 4, 8 kali kan, tergantung dari banyaknya kita minum. Sedangkan air mani itu adalah intisari atau apa istilahnya, saripati, inti makanan yang kita makan. Jadi Masya Allah, sama Allah dipilih mana untuk tenaga, mana untuk keringat, mana untuk otak, mana untuk nutfah atau air mani. Dulu guru saya pernah bawa 1 biji beras. Jadi beliau mendemonstrasi kepada kita, nah ini beras ini nih katanya, ini yang sebagian ini jadi tenaga, yang sebagian ini buat mikir, yang sebagian ini buat nutfah, yang sebagian lagi, nah, intisari dari itu diperas dan sisanya terbuang. Nah, adapun pengeluaran dari air mani ini kan intensitasnya berbeda tergantung umur. Ada yang sehari sekali, ada yang sebulan sekali gitu kan, ya tergantung umur lah. Dan ada pengaruh kalau mengeluarkan air mani, pengaruhnya itu terhadap tubuh, ada sistem peredaran darah di dalam tubuh kita itu tidak aktif ngalirnya. Kemudian oleh karena peredaran darah tidak aktif, pengaruhnya itu terhadap vitalitas. Jadi kita malas, jadi 5L lah, lemah, letih, letuh, lemah, letih, lesu gitu kan. Nah itu pengaruhnya. Dan salah satu untuk cara mengaktifkan peredaran darah adalah dengan mandi. Makanya dalam mandi besar itu mandinya harus seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kan gak boleh sebelah-sebelah. Kecuali kalau malam, nah kita boleh tuh. Kalau malam setengah-setengah, misalkan malu sama mertua. Kan ada di sini yang tinggal sama mertua kan, malu misalkan mandinya subuh. Boleh itu malam setelah kita misalkan berhubungan jima sama istri, ya mandi atasnya dulu gitu kan, basahin dengan niat mandi besar. Nanti subuhnya setelah bangun tidur baru badannya. Nah, itu boleh dalam fikih seperti itu. Cara mandi seperti itu. Keramas dulu boleh. Jadi dicicil boleh itu. Kemarin ada yang bertanya teman saya kepada saya, apabila dalam keadaan dingin malam-malam sedangkan dia telah berhubungan dengan istri, apa yang harus dilakukan? Apakah wajib mandi langsung? Oh tidak. Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, jika telah melakukan hubungan dengan istri, maka baiknya cuci kemaluan kita dan wudu, kemudian tidur. Jangan langsung mandi. Ya gitu caranya. Baik, adapun disunnahkannya kita mandi di hari Jumat, karena hari Jumat itu adalah hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mengagungkan hari Jumat oleh kita adalah dengan cara membersihkan diri, mandi. Seperti halnya kita mandi junub. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki kita istilahnya lantis gitu. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW, ma tala'atis syamsu wala gharabat ala yaumin khairum min yaumil jumu'ati. Tidak ada hari yang lebih baik kecuali hari Jumat. Nah itu. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan selain mandi di hari Jumat? Ada hadis dari Nabi SAW, la yagtasilu rajulun yaumal jumu'ati, tidaklah seseorang mandi di hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin,
kemudian dia membersihkan apa yang dia bisa bersihkan dalam dirinya. Ya maksudnya kalau ada bulu-bulu dalam diri kita, misalkan kumis, kemudian bulu ketiak, kemudian potong kuku, nah itu sunnahnya dilakukan di hari Jumat. Sunnahnya di hari Jumat. Kemudian wayaddahinu min tibimraatihi. Kemudian dia memakai wangi-wangian istrinya. Kenapa kalimatnya demikian? Kalimat demikian maksudnya adalah kita memakai wangi-wangian yang kita sendiri menganggap itu wangi, orang lain pun tidak terganggu dengan bau itu. Kan sekarang ada minyak wangi yang menurut kita wangi tapi menurut orang lain enak. Kan ada kan kayak gitu. Iya. Jadi konsepnya itu adalah meskipun kita memakai minyak wangi, jangan sampai orang lain itu mencium, wah ini minyak nyong-nyong kayaknya ini yang dipakai ya gitu. Jadi kita sendiri merasa harum dan tidak memadaratkan kepada orang lain. Justru orang lain merasa nyaman dengan bau minyak wangi itu. Maksud dari kalimat wa yaddahinu min tibimraatihi. Karena kan panas, kalau panas kita pakai minyak wangi yang terlalu menyengat mengganggu orang lain. Dan bukan hanya, ya gitulah ya. Baik, kemudian apa? Tsumma yusolli ma kutiba lahu. Kemudian dia sholat Jumat seperti halnya yang sudah diwajibkan kepada dia. Illa ghufira ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Dia pasti akan diampuni antara Jumat ini dan Jumat yang akan datang. Nah ini rumus kalau kita mau panjang umur. Dijamin kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum melakukan kesalahan, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau memperpanjang umur kita 1 minggu ke depan, gunakan cara yang itu. Mandi sebelum salat Jumat, kemudian membersihkan apa yang bisa kita bersihkan, memakai minyak wangi, itu kemudian datang sholat Jumat, mendengarkan apa yang khatib katakan, itu kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa kita seminggu yang akan datang. Lumayan. Ya. Itu konsep untuk panjang umur. Belum aja melakukan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari 2 hadis ini. Itu aja sebetulnya. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Apabila kita masih ada waktu untuk sholat Jumat, kita masih ada waktu, maksud saya masih ada waktu untuk mandi sholat Jumat. Namun kira-kira kalau kita sudah selesai mandi berangkat, kira-kira telat, khotib sudah naik. Jadi apa yang kita lakukan? Kita gak usah mandi, tapi kita supaya tidak telat khotib sudah naik mimbar, atau kita mandi telat tapi khotib sudah naik mimbar. Gitu. Baik. Pertanyaan dari Mas Guri, bagaimana cara mensiasati apabila waktu sudah injury time gitu kan istilahnya, sudah mepet-mepet waktunya, khotib udah mau naik mimbar, tapi masih ada waktu, apa yang harus kita prioritaskan? Apakah mandi atau langsung datang ke masjid? Yang harus kita prioritaskan adalah datang langsung ke masjid apabila waktunya sudah mepet. Meskipun menurut perkiraan kita itu masih ada waktu untuk mandi, tapi karena waktunya sudah mau mendekati azan, yang paling baik dan itu wajib adalah kita langsung ke masjid. Cara mensiasati mandi, kalau bisa kita mandinya mandi pagi-pagi. Mandi pagi-pagi. Misalkan kita kan pagi-pagi biasanya mandi kan jam 7 atau sebelum berangkat kantor. Niatkan mandi itu adalah untuk mandi di hari Jumat. Yang penting mandi sebelum hari Jumat. Nah itu sudah termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak Mas Kuri. Kalau dibarengin sama mandi wajib, ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ghassala yaumal jumu'ati wagtasal. Barang siapa seseorang yang mandi
dan membuat istrinya mandi juga di hari Jumat. Nah, itu dalilnya. Jadi apabila kita mandi besar, maksudnya mandi di hari Jumat, sekalian kita adus atau mandi junub, itu sudah termasuk dalam hadis itu. Dan kita mendapatkan pahala sunnahnya mandi di hari Jumat. Bagaimana kita mandi wajib kalau air tidak ada? Pertanyaan Pak RT, bagaimana kalau kita akan mandi wajib tetapi pada kenyataannya airnya ora ono? Dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Apabila di antara kalian salah satunya telah melakukan jima dengan istri tapi tidak menemukan air, maka solusinya adalah kita tayamum dengan tanah yang suci. Tayamum. Asalkan kita berusaha dulu untuk mencari airnya. Asal air tidak ada di rumah kita tidak mandi, tidak seperti itu. Kan ada tetangga. Ketok tetangga malam-malam kan enggak apa-apa mungkin. Saya mau adus nih, minta air dong, kan nggak apa-apa gitu. Gitu kan? Atau untuk kondisi di kita, insya Allah air selalu ada. Tapi ini cara menyikapi kita, kalaupun kita lagi di perjalanan dan kondisinya tidak ada air. Nah maka adalah solusinya itu, boleh tayamum dengan syarat kita mencari secara maksimal air. Kalau walam tajidu ma'a, kalau tidak kamu temukan air, maka patayammamu, bertayamumlah.